Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas saham batubara ya, dengan kode ticker MCOL, dimana laba kuartal 4 saham ini nih naik 12% ya dibandingkan kuartal 3-nya nih. Dan nanti kita bahas juga ya gimana nih potensi ya dividennya, apakah bakalan jumbo atau enggak gitu ya. Oke, sebelum kita bahas MCOL, saya ingin menginformasikan ya beberapa video terutama terkait prediksi dividen ya dari beberapa saham yang sudah merilis laporan keuangan akhir tahun 2023-nya seperti BJBR, UNTR, Adaro, ITMG dan juga Astra Internasional ya. Plus ada satu video tentang 10 dividen yield terbesar ya dalam 5 tahun terakhir nih. Jika teman-teman berminat menonton video-video ini, nanti linknya bisa cari di kolom deskripsi ataupun bisa cari langsung ya di playlistnya channel Investor Jelata. Oke, kita bahas dengan MCOL ya. Mungkin beberapa teman belum tahu MCOL atau lupa ya MCOL itu nama perusahaannya apa. Saya juga lupa ya nama perusahaannya ya. Yaitu Prima Andalan Mandiri ya, dimana perusahaan ini bergerak di bidang usaha pertambangan dan perdagangan batubara sekaligus jasa kontraktor penambangan serta angkutan laut dan bongkar muat batubara ya. Dia operasionalnya di Kalimantan ya, terutama Kalimantan Utara nih. Oke, ini pemilikan sahamnya ya, di mana 61,2%-nya dimiliki oleh PT Edika Agung Mandiri, lalu 27,9%-nya Prima Andalan Utama, dan masyarakatnya sedikit ya, publiknya sedikit nih, cuma 9,69%. Lalu beberapa direksi dan komisaris juga memiliki saham ya, 30 juta lembar saham dan sebagainya, dan pengendalinya adalah si PT Edika Agung plus Bapak Edi Sugianto ini ya. Oke, kita lihat laporan keuangan 2023-nya, di mana pendapatan dari MCOL ini turun ya 13,87% dan beban pokok pendapatan juga naik 8,69%, sehingga laba kotornya turun sangat besar ya 36,61%. Sedangkan laba bersihnya itu turun 35,34% ya. Jadi secara tahunan turunnya sangat dalam ya dibandingkan tahun 2022. Dan bisa lihat di sini untuk pendapatannya itu paling banyak dari ekspor batubara ya, di mana 67,8% pendapatan itu berasal dari ekspor batubara. Tapi ekspor batubara ini mengalami penurunan ya, 25,58% dibandingkan tahun 2022. Nah, tapi kebalikan untuk penjualan batubara di domestik itu ada kenaikan ya, 29,19%. Oke, jadi ekspornya berkurang tapi domestiknya bertambah. Nah, ini sekarang kita lihat ya laporan keuangan kuartal 4 versus kuartal 3 di tahun 2023, di mana pendapatannya itu naik ya 4,45%, tapi bisa dilihat di sini ya net income-nya naik lebih besar lagi ya, 12,13%. Jadi secara tahunan tadi dia turun 30%-an, tapi secara kuartal 4 versus kuartal 3 itu ada kenaikan 12,13% ya. Jadi lumayan nih. Apakah ini tanda-tanda kebangkitan batubara ya, kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita lihat harga coal ya, bisa lihat sini ya, sebulan terakhir ini dia harganya mulai terlihat rebound ya. Tapi ini nggak tahu ya, ini technical rebound biasa atau benar-benar akan terus naik uptrend ya, kita belum tahu. Jadi kita masih menunggu lah ya, apakah dia bisa melebihi harga di sini nih ya, bisa dibilang resistennya ini berapa lah, saya nggak tahu ya, 150-an lah ya, 155 mungkin ya. Oke, kalau sampai 137 aja mungkin technical rebound saja gitu, terus tadi turun lagi ya, kita nggak tahu ya. Seperti ini kan dia terlihat rebound ya, tapi dia akhirnya turun lagi ya, karena tidak bisa melewati kisaran $160 ini gitu ya. Tapi kalau dilihat kenaikan ini ya, mungkin akan memberi angin segar sedikit lah ke emiten-emiten saham batubara ya, apalagi mulai banyak emiten yang mengeluarkan laporan keuangan ya yang mirip-mirip ya. Misalnya Adaro ya, dia kuartal 4 versus kuartal 3-nya naik juga tuh. Kalau nggak salah PTBA juga ya naik juga ya. Jadi memang rata-rata saham batubara di kuartal 4 ini
profitnya lebih baik ya dibandingkan kuartal 3. Oke, mungkin karena ada kenaikan harga juga enggak nih ya. Ini kan di sini ya. Ini kan laporan keuangan akhir tahun 2023, berarti ya di sekitar sini ya. Memang harga batu baranya lagi agak tinggi di sini ya di kuartal 4 2023. Oke, jadi kalau kita lihat di sini kemungkinan nanti kuartal 1 2024 kan di daerah sini nih ya. Itu mungkin akan lebih jelek ya dibandingkan kuartal 4 2023. Jadi mari kita tunggu saja laporan keuangan kuartal 1 2024 ya, yang biasanya keluar bulan April atau Mei gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk mensubscribe channel ini, dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasinya gitu ya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih. Oke, sekarang kita bandingkan ya rasio-rasio dari MCOL ini dengan beberapa saham batubara besar lainnya seperti Adaro, ITMG, ABMM, dan juga PTBA, di mana di sini earning per share MCOL itu 1149 ya. Paling besar ITMG. Lalu untuk PER dia termasuk yang paling tinggi nih ya, 5,94, karena yang lain misalnya Adaro, ITMG itu sekitar 3,an ya, bahkan ABMM itu 2,19 gitu. Jadi termasuk tinggi nih si MCOL. Untuk PBV-nya juga dia termasuk yang paling tinggi ya. Bukan termasuk, emang yang paling tinggi di antara 5 ini ya, 2,43 nih. Dan Adaro di sini yang paling murah ya, 0,74. Untuk ROE-nya lumayan besar ya. Saya salah nguningin nih, yang paling besar MCOL nyata ya, 38,9% nih. Oke, jadi MCOL boleh berbangga, ROE-nya paling besar ya. Untuk DER-nya juga dia kecil ya, 0,27 ya. Dan rata-rata di subsektor oil, gas, and coal ini PBV-nya 2,39. Jadi PBV MCOL itu sedikit di atas rata-rata subsektornya. Sedangkan untuk PER rata-rata 7,07, berarti ini MCOL PER-nya sedikit di bawah rata-rata subsektor coal ya. Oke, sekarang kita lihat rata-rata PER 2 tahun lah ini, karena dia IPO-nya tahun berapa ya? 2021 ya kalau nggak salah ya. Jadi ya saya pakai yang nggak bisa pakai yang rata-rata 5 tahun ya, karena baru IPO di tahun 2021. Nah, ini rata-rata PER-nya di 4,08 dan saat ini dia diperdagangkan di 5,94 ya. Jadi cukup over value nih saat ini ya, berdasarkan historis PER-nya. Nah, tapi untuk PBV bisa lihat sini rata-ratanya tuh di 2,88 ya, dan saat ini dia di 2,43. Jadi kalau secara PBV dia masih under value ya. Dan saat ini dia book value-nya di 2416-an ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar MCOL ini di PBV 2,88 ya, alias di PBV rata-ratanya ini, maka harga wajarnya ada di 6.960 ya. Dan saat ini dia harga closing di hari Selasa 5 Maret itu di 5.875, sehingga masih ada profit lagi ya. Harga diskon lah ya. Margin of safety-nya di 18,4%. Lumayan ya. 18,4% kalau dia balik ke PBV 2,88 ya. Oke, ini chart dari MCOL ya, bisa dilihat di sini ada gap ya. Ada 2 kali gap di sini, 6575 dan juga 6250 ya. Ini gap biasalah terjadi ketika dia bagi dividen ya, yang belum tertutup sampai saat ini nih. Dan kalau kita lihat di sini dia sudah selalu membentuk new higher high ya. Jadi high-nya itu selalu lebih tinggi nih. Tadinya ini 5.200 kan resisten, bisa ditembus, lalu dia bikin lagi new high-nya di 5750 dan sekarang bikin new high lagi di 6000 ya. Dan ini garis uptrendnya masih mulus terjaga ya. Dan bisa lihat sini, tapi yang agak meragukan tuh dia harganya naik nih ya, di sini ya harganya naik, tapi dia volumenya tuh kecil-kecil ya. Jadi ya
Nggak tahu nih bakal naik lagi atau ini udah distribusi ya, karena volume kecil-kecil nih. Oke, yang pasti dia saat ini resistennya di 6.000 ya, berarti supportnya itu ya yang tadinya jadi resisten ya di 5675 di 5750 ya. Ya kalau dia bisa tembus 6.000 ya target berikutnya ya nutup gap-gap di atas ini ya. Oke, kalau secara EMA dia bisa dibilang uptrend ya, karena dia ada di atas EMA 200-nya nih ya, dan juga ada di atas EMA 20-nya nih. Dan ini rasio lagi dividen historinya ya. Jadi dia sejak IPO langsung bagi dividen ya. Dividen payout ratio-nya di 61,5% dan juga 67,9% nih tahun lalu ya. Dan dia sudah bagi dividen interim ya di bulan November ya sebesar Rp250. Dan earning per share-nya itu ya setahun ini itu di 0,06408 US dollar. Kalau saya konversikan ke rupiah ya, saya kali 15.500 ya, walaupun saat ini sih dolar 15.700 kalau nggak salah. Tapi saya pakai yang agak murahan aja, 15.500, dapatlah 993,24. Ya, jika dividen payout ratio-nya sama seperti tahun lalu 67%-an gitu ya, maka dividennya sekitar 665,47. Dan karena sudah dibagikan dividen interim, berarti ya kita kurangin aja ya. Sisa dividen finalnya kira-kira 415,47. Dan 415,47 ini kalau kita bagi harga penutupan berapa tadi ya? 5875 ya. Harga penutupan 5875. Berarti potensi dividen yieldnya sekitar 7,07% gitu ya. Lumayan gede ya, karena di atas bunga deposito. Nah, bagaimana dengan kalau kita bandingkan ya dengan Adaro ya, yang sudah pernah saya bahas juga di video sebelumnya ya. Ini Adaro ya, earning per share kan 792 ya. Nah, bisa teman-teman baca lah gitu ya. Kalau dividen payout ratio-nya sama kayak tahun lalu, maka potensi dividen Adaro tuh 324,83 dikurangin dividen interim yang sudah dibagikan ya 199-an ini, berarti sisa potensi dividennya 124,85 ya. Berarti potensi dividen yieldnya 5% ya. Ini prediksi saya buat ketika harga saham Adaro di 2.490 gitu ya. Nah, jadi MCOL bisa 7%, Adaro bisa sekitar 5% ya kalau teman-teman punyanya di 2490 ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman, apakah MCOL lebih menarik nih daripada Adaro ya? Silakan tuliskan pendapat teman-teman, manakah yang teman-teman lebih favoritkan, Adaro atau MCOL? Saya tunggu komen teman-teman di kolom komen ya. Oh, ini satu lagi ya, kalau dividen payout ratio-nya tinggi 70%, berarti dia Adaro bisa lebih super lagi ya dividen yield-nya. Oke, saya tunggu pendapat teman-teman di kolom komen. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.